Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan Pak Kiai. Iya, monggo. Dari subscriber atas nama Riyadianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Yai senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kampung saya untuk korban atau akikoh umumnya kami memberi nama pada hewan tersebut. Apakah itu dianjurkan oleh baginda Nabi? Terus nama yang baik untuk hewan tersebut seperti apa? Mohon penjelasannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak Kiai. Iya, Atas nama hamba Allah, Pak Kiai mau nanya, monggo. kalau sholat Jumat ketinggalan itu kurangnya rokaatnya berapa ya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Monggo. Iya. Ini pertanyaan pertama saya ambilkan hadis di Bulughul Maram halaman 281. Lahu ini kembalinya kepada Imam Muslim. Walahu hadis ini hadis milik Imam Muslim dari min hadithi Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabsin, Rasulullah memerintahkan dengan gibas. Gibas ya, kambing, kalau orang Jawa bilang gibas ya. Bikabsin dengan kambing atau gibas, akrona yang punya tanduk. Yata'u fi sawadin, kakinya hitam. Wayabruku fi sawadin, perutnya hitam. Wayang zuru fi sawadin, mata hitam, matanya hitam. Artinya apa? Kambing yang sehat. Artinya gibas yang sehat. Sehat kakinya, sehat perutnya, sehat matanya, sehat semuanya. Kemudian fa'utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyatu, didatangkanlah hewan korban kepada baginda Nabi, itu yang gambarnya tadi, gibas bertanduk, kakinya sehat, perutnya sehat, matanya sehat, didatangkan untuk dijadikan udhiyah, hewan korban. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala laha ya Aisyatu, Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, ya Aisyatu, hai Aisyah, halumi al-mudyata, halumi, datangkanlah kepadaku al-mudyata, peso, alat untuk memotong. Mudyah itu adalah alat untuk memotong, yakni bentuknya peso. Tsumma qala istahidhiha, fi'il amar untuk perempuan, istahidhiha. Kemudian asahlah mudyah itu, asahlah peso itu. Ini baginda Nabi menyontohkan ketika mau memotong hewan, apa untuk akikah, apa untuk kurban, itu memerintahkan Siti Aisyah supaya diasah peso ini, supaya diasah bihajarin dengan batu. Artinya apa? Bikin supaya peso ini tajam, supaya di dalam pemotongan ini tidak menyakiti hewan yang dipotong. Ini contoh dari Rasulullah, dari hewannya harus sehat,
kemudian alat untuk motongnya juga sehat pula, artinya tajam. Kemudian Siti Aisyah Siti Aisyah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yakni mengasah pisau itu sampai tajam. Tsumma akhadhaha wa akhadhahu fa'ad ja'ahu. Iddoja'a itu doja'a artinya kan membaringkan. Tsumma akhadha, kemudian baginda Nabi mengambil mudyah peso itu, dan wa akhadhahu mengambil hewan kurban. Jadi di hewan pesonya diambil, hewan kurbannya juga ditarik, kemudian dibaringkan. Setelah dibaringkan, tsumma dzabahahu, baginda Nabi memotongnya dan bersabda, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma tuhhabihi. Dalam memotong kambing ini yang untuk udhiyah, untuk kurban, baginda Nabi membaca bismillahi Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, dari Muhammad. Nah, ini memberikan contoh bahwa hewan kurban itu lebih baik ya diberi nama. Oh iya, lebih baik diberi nama, dan nama hewan ini ya sesuai dengan orang yang kurbannya. Allahumma taqabbal min Ustadz Iqbal misalkan. Allahumma taqabbal, ya yang kurban Ustadz Iqbal, masa Allahumma taqabbal min Misbah, kan tidak mungkin. Allahumma taqabbal min Ustadz Iqbal. Jadi kalau ditanyakan nama yang baik itu nama yang seperti apa, ya namanya yang kurban. Karena dalam penyembelihannya Rasulullah memberikan contoh bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Baru dipotong. Jadi baik akikoh itu hukumnya persis dengan hukumnya kurban. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ya kambing. Tapi di lingkungan kita ya boleh wong kambing kambing untuk kurban, dan juga bakoroh ya sapi, juga onta, itu ada contohnya semua dari Rasulullah. Tapi walaupun di akikah tidak dicontohkan, tapi tetap hukumnya kan hukum kurban dengan hukum akikah itu sama. Sehingga contoh yang seperti ini dengan dasar hadis riwayat Imam Muslim dicontohkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah kurban ini min Muhammadin, dari Muhammad. Itu contoh dari baginda Nabi, berarti kita harus menyontoh di dalam menyembelih kurban ini ya ada nama kambingnya ini, yaitu diberi nama supaya apa? Supaya nanti yang motong nggak bingung kan gitu. Okay. Ini korbannya si A, korbannya si B. Wa ali Muhammadin, ini menunjukkan bahwa keluarga baginda Nabi itu juga diwakili oleh baginda Nabi, serta wamin ummati Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad itu diwakili. Yakni kurban ini pada intinya diberi nama yang berkorban, kemudian manfaatnya adalah nanti diberikan untuk umum. Jadi kulu luhumad duhaya, makanlah daging-daging korban, wadakhiru, boleh disimpan. Ada dalam hadis lain itu ada. Tapi ini yang dipertanyakan kan bukan yang lain, nama untuk hewan yang dikorbankan dan untuk akikah, ya kan? Itu jadi contoh dari baginda Nabi sudah jelas, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini berarti
baginda Nabi memberikan contoh kalau korban itu ada namanya. Kemudian tentang Jumat. Tentang Jumat saya ambilkan di dalam Bulughul Maram juga. Ini hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa qala Rasulullah bersabda, man adraka rakaatan. Man barang siapa adraka menemukan rakaatan satu rakaat min sholatil jum'ati, dari sholat Jumat wa ghairiha atau lainnya. Ini wawunya bermakna au. Barang siapa menemukan satu rakaat dari sholat Jumat, berarti masbuk ini kan. Barang siapa menemukan satu rakaat dari sholat Jumat atau lainnya, fal yudif ilaiha ukhra. Maka fal yudif ilaiha ukhra, gabungkanlah atau sandarkanlah kepadanya rakaat berikutnya. Nah, sholat Jumat itu kan ketika tinggal satu rakaat berarti ya ketinggalan satu rakaat berarti nanti fal yudif ilaiha ukhra isinya satu rakaat kan gitu. Karena sholat Jumat kan usolli fardul jumati rakaataini mustaqbilal kiblati, enggak ada adaan. Kalau adaan nanti kan berarti ada qadaan. Jadi di situ rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi taala. Diniatnya kan dua rakaat. Berarti fal yudif ilaiha ukhra rakaat berikutnya. Ini dengan dasar dalil hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, lafal milik Imam Daruqutni dan sanadnya sahih. Bisa Anda lihat di Bulughul Maram bab Jumat ya. Di situ ada hadisnya. Jadi dengan dasar hadis man adraka rakaatan min sholatil jum'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu. Waqad tamat, betul-betul sempurna sholatuhu, sholatnya orang itu. Jadi kalau dipertanyakan ketika sholat Jumat itu tertinggal satu rakaat, ya tentunya satu rakaat berikutnya ditambahkan. Lah kalau tertinggal semuanya, misalkan jamaah datangnya akhir ya, imam hampir salam, ya tetap 2 rakaat toh. Jumat 2 rakaat niatnya. Masa niatnya 2 rakaat nanti tambahannya 4 rakaat, ya berarti nyalain niat dong. Nah itu. Jadi dengan dasar hadis ini, ketika makmum masbuk Jumat atau yang lain, ya sesuai yang kurangnya rakaat itu berapa kan itu. Jumat 2 rakaat berarti misalkan tertinggalnya 1 rakaat tambah 1 rakaat. Ketika sholat zuhur menjadi makmum ya, masbuk zuhur 4 rakaat ya, dia tertinggal 1 rakaat berarti nambahnya kan 1 rakaat, atau tertinggal 3 rakaat ya nambahnya 3 rakaat. Ini yang dimaksud fal yudif ilaiha ukhra, itu rakaat-rakaat yang lain maksudnya. Rakaat-rakaat yang lain tergantung tertinggalnya berapa. Kalau tertinggalnya untuk Jumat otomatis 1 atau 2. Kalau makmum datangnya hampir salam kan berarti 2 gitu. Ya tetap 2 rakaat. Kalau sholat yang lain misalkan tertinggal satu rakaat, hanya 1 rakaat dapatnya, berarti nambahnya 3 rakaat. Yang dapat 1 sih. Ini bahasanya kan man adraka rakaatan. Barang siapa menemukan 1 rakaat. Ini harus digabungkan dengan rakaat-rakaat berikutnya. Rasulullah mengakhiri hadisnya waqad tamat sholatuhu. Waqad, dan betul-betul tamat sempurna sholatuhu, sholatnya dia orang tadi yang menemukan 1 rakaat. Jadi 2 pertanyaan ini saya simpulkan, berkorban itu lebih bagus diberi nama yang mau korban itu. Hewan yang dijadikan korban itu diberi nama orang yang berkorban.
Untuk kesimpulan yang kedua dengan dasar hadis man adraka raka'atan min sholatil jum'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu. Barang siapa menemukan satu rakaat dari sholat Jumat atau lainnya, maka gabungkanlah rakaat-rakaat yang lain kepadanya. Ketika kita menemukan satu rakaat sholat Jumat, berarti yang kurang satu rakaat. Tinggal nanti setelah salam imam kita naik lagi, tambahkan satu rakaat. Nah, menambahkan rakaat yang kurang itu Rasulullah mengatakan waqad tammat sholatuhu. Sholat orang yang menemukan satu rakaat itu adalah sempurna. Ini hadis riwayat Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni dan dengan sanad wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Saya kira cukup Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kiai. Demikian jawaban mengenai kurban, akikah dan sholat Jumat. Ya, bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah memperindah nafsani dan rohani pada kesempatan yang selanjutnya. Saya dan Pak Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.